Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak Bapak, sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan berdoa sebelum belajar. Ya. Kita baca doa bersama-sama ya. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik anak, coba lihat kiri, kanan, depan, belakang. Ada nggak sampah nak di bawah nak? Nggak ada bersih semua. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua? Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan siap untuk mengikuti pelajaran ya. Anak-anak Bapak, kita membuat kesepakatan kelas dulu sebelum kita memulai pelajaran. Ketika Bapak menjelaskan materi, tidak ada yang ribut, tidak ada yang lari sana sini. Ketika nanti ada materi yang kurang jelas, ditanyakan ke Bapak, nanti Bapak akan menjawab pertanyaan kalian. Jelas nak? Tidak. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks pidato. Masih ingat kan apa itu teks pidato? Masih. Ya, coba kamu. Teks pidato apa nak pengertiannya? Teks pidato yaitu pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membujuk orang atau audiensi agar menyetujui apa yang sama kehendaki. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Yang lain masih ingat kan? Apa itu teks pidato persuasif? Yang lain? Coba kamu. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mengajak seseorang agar melakukan apa yang diinginkan. Iya, bagus. Nah, satu orang lagi. Tadi perempuan 2 orang. Sekarang yang laki-laki. Ya, coba kamu. Pidato persuasif adalah untuk mengajak, meyakinkan, membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali nak. Ternyata materi kita yang kemarin itu teringat baik oleh kalian, yaitu pidato persuasif, yaitu pidato yang isinya untuk membujuk, meyakinkan, mengajak orang lain untuk melakukan ya, baik. Hari ini kita masih melanjutkan tentang pidato persuasif. Kalau kemarin tentang pengertiannya, hari ini kita menulis teks pidato persuasif. Hari ini kita akan menulis teks pidato persuasif. Nah, hari ini materi kita hari ini mempunyai 2 tujuan anak. Tujuan kita yang pertama yaitu
menyusun naskah pidato persuasif dengan tema yang kontekstual. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menyampaikan pidato persuasif secara percaya diri dan meyakinkan di depan kelas. Jadi hari ini ada dua tujuan kita pembelajaran hari ini. Yang pertama kita membuat teks pidato. Yang kedua yang kalian tulis dan tadi kita tampil di depan. Jelas kan ya? Kita ulangi. Tujuan kita hari ini, materi hari ini ada dua. Yang pertama kita menulis naskah pidato persuasif. Yang kedua menampilkannya di depan kelas. Nah, baik anak, kita lanjut materi kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ini Bapak tampilkan sebuah video tentang pidato persuasif. Nanti setelah video ini kita putar, nanti kita tanya jawab tentang video yang kita putar tadi. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita dan beri kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan afiat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dewi Sasari. Saya adalah salah satu siswi dari SMP 70 kelas 9. Saya sangat bersyukur karena dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit pidato. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul kebersihan lingkungan. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menentukan hidup bagi kita semua umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar mungkin menghasilkan keuntungan, bukan kerugian serta bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu arti dari kebersihan lingkungan. Arti dari kebersihan lingkungan yaitu suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak ditinggali oleh manusia, di mana kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta tempat yang layak dan sehat. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik untuk mencegah berbagai penyakit yang mengikuti kita pada musim hujan seperti saat ini. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SMP Negeri 70. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan dari kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah pun juga akan terkenal dengan positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempat sampah dan melakukan kegiatan-kegiatan kelas setiap hari secara rutin dan PSR 30 menit setiap hari Sabtu dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah kita ke depannya merupakan umat manusia bergiat dari dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada Bapak Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia karena bersedia menghadiri dan mendengarkan penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dari saya. Karena pada dasarnya
Ya. Anak-anak Bapak, tadi kita sudah melihat tayangan sebuah video. Videonya itu tentang pidato persuasif. Isinya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Setelah menonton video tadi anak-anak, kira-kira apa yang dapat kita tampilkan di situ? Yang pertama, sekolah harus bersih. Di situ tadi dikatakan kalau sekolah nggak bersih, banyak sampah, apa yang terjadi? Ya, nyamuk. Apa lagi nak? Banjir. Apa lagi? Dan lain-lain. Ya, ini nak, ketika sekolah kita banyak sampah, seperti kawan kamu tadi bilang, Pak, nanti banyak nyamuk. Tadi juga dijelaskan di video itu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk apa tuh nak? Nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi sampah itu, lingkungan bersih itu bisa menyebabkan kita sehat. Kalau lingkungan bersih, kalau lingkungan kita kotor, maka akan mengakibatkan penyakit, salah satunya demam berdarah. Demam berdarah, nah, misal ada nyamuk digigit sama kamu sehingga apa yang terjadi? Demam. Nyamuk tadi terbang hingga ke Melani misalkan. Kemudian apa yang terjadi? Melani juga terkena penyakit demam berdarah. Itu semua diakibatkan karena lingkungan kita kurang bersih. Jadi diharapkan nanti sekolah kita ini, setelah kita pelajaran materi hari ini, lingkungan kita bisa berubah menjadi kotor menjadi bersih. Kemudian tadi Melani mengatakan kalau lingkungan kotor nanti bisa menyebabkan banjir. Iya, benar sekali nak. Kalau sekolah kita kotor, selokan itu penuh dengan sampah-sampah, aqua gelas, plastik yang kalian jajan itu kan bisa plastik numpuk di got atau parit kecil di pembuangan itu, apa yang terjadi? Banjir. Kalau udah banjir, biasanya terjadi penyakit juga nak. Penyakit apa nak? Diare. Apa tuh diare? Sembelit ekor. Kenapa? Kalau udah banyak sampah, banyak banjir, nanti berdatangannya lalat-lalat, nyamuk-nyamuk. Penting nggak higienis lah. Tadi juga dinyatakan, tadi ada hubungannya tadi di pidato tadi. Kalau sekolah itu tidak bersih, sakit. Satu. Yang kedua, kalau kita tidak bersih, berarti kita tidak. Tadi kawannya bilang, Nurjana bilang, Pak, nggak bersih ada iman Pak katanya. Nah, ini nak. Tadi dikatakan bersih itu sebagian dari iman. Artinya apa nak? Bersih itu juga sebagian dari iman. Karena apa? Ketika kita bersih, kita semuanya, pergerakan kita, belajar kita, ibadah kita semuanya menjadi aman. Nah, kalau kita nggak bersih otomatis ya kayak gitu lah ya. Semuanya terkendala, kita bisa sakit, kita sholat pun istilahnya kurang khusyuk dan lain-lain. Jadi faktor utama untuk melakukan segala hal di lingkungan sekolah itu memang sekolah itu harus bersih. Ada lagi nak yang ingin menambahkan tentang video tadi? Tidak ada? Kalau sudah jelas dengan materi video tadi, nah sekarang kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Ya, ini sebelum kita melangkah untuk menulis sebuah pidato persuasif, kita harus mengenali dulu ciri-ciri pidato persuasif itu apa-apa saja. Nah, kalau kita tidak kenal seseorang, maka kita tidak sayang dengan seseorang. Begitu juga kalau kita tidak mengenal teks pidato persuasif itu apa, maka kita akan kewalahan akan membuat sebuah pidato persuasif. Jadi untuk membuat sebuah
pidato persuasif, sebelum kita masuk ke langkah-langkah membuat pidato persuasif, kita harus mengenali dulu apa itu pidato persuasif. Ya, ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri yang pertama, pidato persuasif itu mengandung ajakan, bujukan atau himbauan. Jadi yang pidato itu bermacam-macam. Ya, ada pidato kemerdekaan, ada pidato hubungannya dengan keagamaan, itu disebut dengan ceramah. Ada pidato dengan ketika kita upacara bendera. Banyak jenisnya. Nah, hari ini materi kita hari ini tentang pidato persuasif, yaitu ciri-cirinya ajakan, bujukan atau himbauan. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Apalagi nak? Ya, menggunakan bahasa yang sopan, meyakinkan dan logis. Ya. Artinya, ketika kita melakukan pidato persuasif itu, bahasa yang kita gunakan itu harus bahasa yang sopan. Ya, sopan bagaimana? Artinya bahasa sopan itu tidak menyinggung perasaan audiens. Ya, ketika kita bicara di depan tidak menyinggung perasaan audiens. Pak, kenapa harus sopan? Kenapa mengganggu perasaan orang lain? Nah, ketika gara-gara pembicaraan kita atau materi yang kita sampaikan menyinggung orang lain, nah orang itu akan benci kepada kita. Gara-gara apa? Perkataan kita. Jadi perkataan atau bahasa yang kita keluarkan itu harus sopan. Kemudian meyakinkan. Artinya apa meyakinkan? Artinya ketika kita melakukan pidato persuasif itu bukan asal-asal pidato. Ya, bukan asal-asal pidato, tetapi ketika kita melakukan pidato persuasif itu sesuai dengan fakta yang ada. Ya, kita tidak boleh ketika membuat pidato asal-asal buat, tidak terjadi hal apa-apa kita buat-buat, tidak boleh, tetapi harus disampingkan atau didepankan harus ada fakta yang terjadi. Selanjutnya logis itu artinya masuk akal. Kan nggak mungkin gajah bisa terbang ya. Kita membuat sebuah pidato tentang gajah bisa terbang, yakin kan? Tidak yakin. Kenapa? Itu tidak logis, tidak masuk akal. Jadi ketika kita melakukan sebuah pidato persuasif itu memang harus benar-benar masuk akal yang kita sampaikan. Selanjutnya yang nomor 3, ciri-cirinya didasarkan pada fakta atau alasan yang kuat. Seperti yang Bapak katakan tadi, ketika kita membuat pidato persuasif itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh beritanya itu atau yang kita sampaikan itu pidatonya ecek-ecek. Tahu ecek-ecek nah? Yang main-main itu tidak boleh. Kita harus menggunakan sesuai dengan fakta yang ada. Jelas? Ya. Selanjutnya yang nomor 4, ciri-cirinya yaitu disampaikan dengan intonasi, ekspresi, gestur yang mendukung pesan. Nah, intonasi itu ketika kita berbicara di depan itu kan ada kadang-kadang suara orang itu kuat, kadang-kadang ada suaranya rendah. Dalam arti kuat itu bukan kita kuat marah-marah, ya. Ketika kita pidato ini gitu, artinya begitu kita tampilkan suara kuat itu bukan marah-marah, tetapi suara kita keras kuat. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana semuanya terdengar. Nah, kalau kita suaranya bisik-bisik dengar kan ya? Walaupun kita pakai mikrofon, pakai speaker yang besar, tetap dia tidak terdengar kalau kita suaranya tidak kuat. Arti kuat di sini bukan marah-marah, tetapi suaranya keras biar mudah didengar sama pendengarnya. Nah, kemudian ekspresi ketika kita pidato, ekspresi wajah. Ingat video tadi yang kita tampilkan? Ada gerakan tangannya, ada senyumnya.
ya. Kemudian ada tutur bahasanya yang lembut. Jadi ketika kita pidato, nada kita itu tidak boleh bentak-bentak, nah, marah-marah, tidak boleh, ya. Harus lembut, kuat, nyaman. Satu lagi, nak, ketika kita nanti tampil, ingat, nak, rileks itu harus timbul. Apa rileks, nak? Santai. Jadi ketika kita pidato di suatu tempat, misalkan diminta oleh orang lain, kita menjadi seorang narasumber, tampil dengan gagah berani kita. Tapi ketika kita baca, kita tidak santai, buru-buru macam orang baca buku. Maka orang yang dengerin, dia akan tidak menyimak apa yang kita sampaikan. Mereka tidak mengetahui apa yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita tampil di depan, kita rileks membacakan atau membawakan pidato tadi dengan tenang, santai. Jadi materi yang kita sampaikan tersampaikan, yang mendengar tadi mendengarkan dengan baik. Tapi kalau si pembicara atau narasumbernya sibuk sendiri, ngomong sendiri, nanti audiennya ngomong sendiri, apa yang terjadi? Tidak ada yang mendengar, nah, seperti dipajak, ya kan? Seperti dipajak, satu ngomong ini, satu ngomong ini, satu ngomong ini. Akhirnya apa? Kegiatan pidato hari itu menjadi sia-sia, tidak ada ilmu yang bisa kita berulang. Ya, santai, rileks itu harus nampak di wajah kita, gestur kita harus ada. Ketika kita tampil, kita juga tidak boleh monoton. Artinya apa? Ketika kita di sini, dari awal masuk sampai akhir berdiri di sini aja, maka penonton atau pendengar tadi juga bosan dengan kita. Ya, jadi makanya ketika kita tampil, ingat, audien dan si pembicara itu harus santai, harus ada flashbacknya, timbal balik. Jadi ketika nanti kita tampil, orang yang di sana mendengarkan, jadi hasil akhirnya itu nanti dapat, kesimpulannya itu dapat. Tetapi kalau kita masing-masing sibuk sendiri, maka tidak akan dapat apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu menyentuh emosi pendengar tanpa memaksa. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika kita tampil, kan pidato persuasif isinya tadi membujuk, mengajak. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ya, kita boleh menyampaikan sesuatu, pidato persuasif itu. Kita harus melakukan kebersihan lingkungan, kita harus bergotong royong, kita harus hormat kepada orang tua dan lain-lain. Tetapi ketika kita menyampaikan itu tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Di sini kita hanya membujuk, meyakinkan, ya, supaya yang mendengar pidato kita itu melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, tidak boleh memaksa. Jelas? Jelas. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Ya, langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ini inti pelajaran kita, nah. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Nah, ini nampaknya udah mulai ngantuk nampaknya nih, ya. Coba Bapak panggilkan anak Bapak yang cantik, yang satu ini, ya, untuk membawakan is breathing supaya kelas kita menjadi hidup kembali. Ya, silakan, nak. Anak Bapak Tasya Rosida, silakan, nak, tampil di depan, nak. Ajak kawan-kawan melakukan ice breaking. Hai teman-teman, supaya belajar kita lebih semangat, ayo kita berdiri melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Semangat belum? Ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi.
ngantuk, sekarang mata udah plong ya kan? Yang tadi masih di awang-awang, sekarang udah kembali lagi di sini. Nah, jadi kita udah fresh. Kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Di materi kita hari ini kita langkah-langkah menyusun pidato persuasi. Nah, tadi kita belajar mengenali dulu apa ciri-ciri pidato persuasi. Sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah menyusun pidato persuasi. Ya, nah, perhatikan ya, ke layar. Pidato persuasi, langkah yang pertama menentukan topik. Topik di sini nak bukan topik nama Pak Paijo, ya. Tapi topik di sini adalah permasalahan yang akan kita bahas. Ya, kalau topik nama Pak Paijo banyak sana ganteng, jelek, gesek. Nah, ini topik di sini adalah topik permasalahan yang akan kita bahas. Ingat nak, ketika kita membuat pidato persuasif, materinya itu materi yang bagaimana nak? Materinya itu harus yang familiar, yang hot. Artinya peristiwa yang lagi apa nak? Lagi ngetren. Lagi apa lagi nak? Lagi viral. Apa lagi nak? Ya, lagi banyak diceritakan orang. Ya, materi atau permasalahan atau topik yang akan dibahas ketika kalian membuat teks pidato persuasif itu harus yang lagi viral, harus lagi hot-hotnya, harus yang sedang dibicarakan orang lain. Ketika kita membuat pidato itu, maka itu pendengar akan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita membuat atau mengangkat permasalahan itu udah lama kali, udah zaman dulu, udah lama kali lah, kita pun lupa mungkin. Nah, ketika kita mengangkat itu kembali, maka si pendengar tadi juga kurang mendengarkan yang disampaikan. Kenapa? Mereka sudah bosan dengan yang lama-lama. Yang lama-lama udah bosan. Jadi dia apa? Jadi dia lebih memperhatikan permasalahan yang sedang viral, ya, sedang hot, sedang banyak dibicarakan orang. Nah, ada nggak hari ini permasalahan yang sedang viral, kan? Apa nak? Permasalahan di Indonesia misalkan yang lagi viral. Kemarin ini ada berita dihebohkan, ya, demo. Banyak terjadi mereka di gedung DPR. Banyak anggota dewan yang rumahnya dijarah. Ya kan, apalagi nak? Baru-baru ini juga viral berita kasus di SMA negeri berapa tuh? Di sana itu beritanya tentang seorang yang merokok di taman kepala sekolah. Masih nggak betul? Masih viral kan? Nah, bagaimana beritanya nak? Ketahuan merokok di lingkungan sekolah, ketahuan, ditegur, ya, dilaporkan polisi. Ya, akhirnya apa nak? Viral. Kepala sekolah dilaporkan polisi oleh orang tua murid. Gara-gara apa? Anak merokok kok dilaporkan polisi. Gara-gara tampar. Kan lagi viral. Jadi pun sekarang itu beritanya sudah viral dan sekarang sudah dibuat kesepakatan. Udah balik ke sekolah masing-masing lagi, sudah belajar seperti biasa. Kepala sekolahnya juga sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, itu contoh kasus viral. Nah, maksud Bapak, ketika kita mengangkat suatu permasalahan tentang pidato persuasif itu, ya seperti itu kasusnya. Kasus-kasus yang memang sedang viral. Jadi apa yang kita sampaikan itu, nah, itu akan menarik perhatian si pendengarnya.
Jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Nah, kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua menentukan tujuan pidato. Nah, sebelum kita membuat teks pidato itu, ingat nak, kita harus mempunyai tujuan. Apa contoh tujuan pertama? Misalkan, oh saya ini membuat pidato persuasif supaya teman-teman saya ini rajin membuang sampah pada tempatnya. Itu tujuan kita. Kemudian tujuan berikutnya, saya membuat pidato persuasif ini supaya lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Itu tujuan kita. Ya, jadi ketika kita melakukan pidato persuasif itu harus ada tujuannya. Kita tidak boleh membuat pidato persuasif itu tidak ada tujuan. Ya, hampa, kosong. Ingat, tujuan itu harus ada ketika melakukan pidato persuasif. Jelas? Jelas. Selanjutnya kita yang ketiga, mengumpulkan data dan fakta. Nah, di awal-awal tadi Bapak sudah bilang ketika kita melakukan pidato persuasif itu, enak ya, harus didasarkan oleh fakta. Apa dah fakta itu nak? Sesuatu yang terjadi. Ya, sesuatu yang terjadi dan itu memang ada kejadiannya. Bukan sesuatu yang opini. Ketika kita menampilkan atau membawakan materi pidato persuasif itu bukan opini, tetapi memang harus fakta. Selanjutnya, menyusun kerangka pidato. Ingat nak, ketika kita membuat pidato persuasif, 3 kerangkanya. Yang pertama ada pembukaan, ada isi, ada tutup. Kita tidak boleh melakukan pidato persuasif tiba-tiba isi. Pembukaannya tidak ada. Ya kurang bagus juga. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada. Minimal ketika kita melakukan pidato persuasif itu pembukaannya assalamualaikum dulu. Ya sesuai dengan agama masing-masing lah. Kalau Islam ya assalamualaikum. Kalau yang lain mungkin selamat siang atau selamat pagi atau apalah. Tapi biasanya umat Islam itu selalu assalamualaikum, kemudian selawat, ya, selawat, kemudian siapa nanti yang hadir di situ nak dihormati, misalkan kepala sekolah, guru dan studi, itu harus kita sampaikan penghormatan kita. Setelah siap pembukaan tadi, baru kita masuk ke isi. Nah, isi itu apa nak? Materi apa yang disampaikan isi itu? Ada yang tahu nak? Ketika kita pembukaan sudah siap, mari kita masuk ke isi. Isinya itu kan tentang apa kita nak? Ya boleh. Isinya itu tentang sesuatu yang kita tampilkan atau yang kita angkat. Ya. Jadi ketika melakukan pidato persuasif itu isinya itu harus disampaikan dengan yang Bapak sampaikan tadi, bahasanya harus sopan, tidak boleh menyinggung orang lain. Nanti kalau kita menyinggung orang lain, orang sakit hati gara-gara apa? Gara-gara perkataan kita. Jadi diusahakan walaupun suara kita kuat, suara kita lembut dan lain-lain, tapi ingat tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kemudian penutup. Melakukan pidato persuasif itu harus ada penutupnya, ya sabar ya. Harus ada penutupnya. Macam ceret misalkan, kalau tidak ada penutupnya, masuk cicak, masuk ini, masuk itu, dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan pidato persuasif juga seperti itu, ada penutupnya. Jelas? Selanjutnya langkah-langkah selanjutnya nomor 5, menulis teks persuasi. Disinilah langkah pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan ketika menulis teks
teks pidato persuasi. Kenapa? Kita akan mengasah otak kita. Mengasah otak kita berpikir permasalahan apa yang akan saya angkat. Ingat nak yang Bapak katakan tadi, ketika kita melakukan pidato persuasif itu, permasalahannya itu permasalahan yang sedang tren, sedang tidak boleh kejadian yang 5 tahun yang lalu kita buat hari ini itu tidak menarik lagi, ya. Jadi memang harus kejadiannya itu, peristiwanya itu yang sedang tren, sedang viral. Selanjutnya berlatih menyampaikan pidato. Nah, ada trik atau cara-cara untuk menghasilkan sebuah pidato yang kita sampaikan itu menjadi bagus. Cara kita belajar menyampaikan pidato yang paling bagus adalah belajar dengan diri kita sendiri di depan cermin. Di depan cermin. Pak, kenapa harus di depan cermin? Nah, itu permasalahannya. Ketika kita tampil atau kita ini sedang belajar nih, belajar membuat pidato persuasi, kita di tengah sawah, ada orang lewat, kita sedang berbicara sendiri, disangkanya kita orang gila. Disangka orang gila kita. Kenapa? Kita bicara sendiri. Nah, kemudian lagi contoh lain, misalkan kita di sawah mungkin banyak orang lewat, kita tes belajar di hutan, gak ada siapa-siapa misalkan. Kita belajar praktek pidato di dalam hutan. Kita ngomong sendiri, ada hewan, lagi ngapain bang? Katanya, ya kan? Nanti ada hewan yang lain, mas lagi ngapain? Di sana kita orang gila juga. Jadi untuk mengakali hal seperti itu, hal yang paling bagus ketika kita belajar pidato yaitu di depan cermin dan di dalam kamar. Nah, masing-masing kita di rumah kan punya kamar ya, lemari yang ada kacanya itu. Coba di depan situ kita belajar. Kalau pidato kita nggak menarik atau lucu, kita tertawa sendiri kita nak. Kita mau sendiri, kita tertawa sendiri. Tetapi di situ tidak ada orang lain, kan? Kita belajar pidato di depan cermin. Nah, oh nggak bagus, belajar lagi. Oh nggak bagus, usahakan lagi, belajar lagi di depan cermin itu. Lama kelamaan, karena sering kita bercermin, belajar pidato di depan cermin, maka kita akan terbiasa berbicara dengan orang lain. Kenapa? Bayangan kita anggap itu, bayangan kita dalam cermin itu, kita anggap itu orang lain. Jadi kita berbicara di depan orang lain. Ketika praktek di depan, kita udah gak malu-malu lagi. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Walaupun itu di depan cermin, tapi bayangan itu kita ada orang lain. Maka ketika kita tampil, kita akan menjadi rileks, ya. Kita akan menjadi rileks. Kenapa nak? Rileks itu nak bisa mengatakan kita enjoy di depan kelas. Tetapi kalau kita tidak rileks, macam kita orang dikejar-kejar apa itu ya? Macam dikejar apa lagi? Terburu-buru. Kadang-kadang pun kita lupa untuk menyampaikannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan ya? Tentang langkah-langkah menyusun pidato ini sudah paham? Sudah paham. Paham? Ya. Nah, kalau materi tadi sudah paham, coba perhatikan di layar. Di layar ini ada tugasnya, ini tugas kelompok, ya. Latihan atau tugas kelompok. Nomor 1, buatnya di dalam kelompok masing-masing. Kemudian nomor 2-nya ya, nomor 2-nya bawakan pidato tersebut yang kita buat di dalam kelompok itu
kita tampil di depan. Selanjutnya yang ketiga, mintalah temanmu menilai aspek kebahasaan dan penyampaian. Kita lihat nanti ketika teman di depan nanti ya, apakah menyinggung perasaan orang enggak, ya kan? Ketika menyampaikan suaranya kayak mana, bahasanya kayak mana, satu atau enggak, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini Bapak akan membagikan sebuah tugas kelompok. Nah, itu Bapak sudah membagikan kertas. Itu buat aja di situ per kelompok. Nah, satu kelompok kira-kira berapa nak kita buat pidato? Satu kan Bang? Ya. Jadi untuk menghemat waktu nak, satu kelompok buat aja satu tentang pidato korporasi yang temanya itu bebas. Tetapi masih di sekitaran kita lah, ya. Jangan terlalu jauh-jauh ke sananya, karena ini suasananya kita sedang belajar. Nah, Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit cukup? Menit. Jadi satu kelompok menghasilkan satu pidato persuasif, dikasih waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita tampil ke depan. Las. Ya kan, silakan kerjakan bersama teman kelompokmu, diskusikan, cari materi yang sedang viral ya. Ya silakan, dimulai dari sekarang. Ya, berita yang sedang viral. Apa temanya? Oh, mantap. Menjaga lingkungan dan buang sampah pada tempatnya ya. Lanjut, diskusikan. Jangan tidak sendiri nak ya, diskusikan dengan kawan satu kelompok. Ada kesulitan kan? Lancar ya? Nah, terus? Ya, boleh di sini nak papan. Nah, kalau ada kesulitan, katakan, nanti kita bantu. Gimana kendalanya?
Ya nak, apa nak? Oh yang ini gini nak. Ini kan pembukaan sudah. Sekarang masuk isi. Isinya nak misalkan yang sedang viral, yang kejadian yang tahun lalu kita buat, nggak tertarik lagi yang orang lain ya. Jadi cari materi yang sedang viral, ya sedang viral. Kan banyak di media sosial juga kan. Nah, lanjut. Ada lagi nih pertanyaan? Gak apa-apa. Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu orang di maju ya. Kalau ada waktu 2 orang bisa juga, atau semua boleh juga. 2 atau 1 bisa lah ya. Wah bagus. Nah, bagus ini bagus. Lanjutkan ya. Masih jalan? Nah ya. Apa yang dibaca? Oh ini boleh enggak? Oh boleh. Ini nak yang tinggal ini nak. Isinya ini jangan yang berapa isinya? Isi materi itu kalau bisa yang tidak sedang viral. Jadi ketika nanti kita maju, teman-teman itu bisa memperhatikan yang kita sampaikan. Kalau materinya kita menjadi beberapa kali, orang akan tarik untuk mendengarnya kan. Nah, jadi kalau yang ini diganti aja dengan materi apa permasalahan sedang viral. Jadi kan, diskusikan ada diskusi masalah jangan sendiri. Diskusikan. Bagus ini bagus. Sudah bagus, ya lanjutkan terus. Siap? Oh bagus. Nah, kelompok sini udah siap nak? Kelompok ini udah siap? Kelompok sini. Sini udah siap? Ya duduk udah siap? Ya. Nah kalau sudah siap, nanti Bapak panggil yang mewakili kelompok. Boleh 1 orang yang maju, boleh 2 orang. Atau boleh semua? Nah, nanti kita lihat waktunya ya. Kalau memang waktunya cukup, bisa semua maju, bisa 2 orang maju, atau yang mewakili kelompok aja kan ya. Kelompok 1 dulu. Oke nah, kelompok sini nah, kelompok 1 silakan ke depan ini.
untuk tampilkan hasil kerjanya. Silakan, Nak. Boleh di atas, nggak boleh? Itu ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Arianto dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Syaira Nabila, saya dari kelas 9 SMP Negeri 5 Bendahara. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato yang judulnya pentingnya menjaga alam. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Ayah saya seorang nelayan, hingga beberapa bulan yang lalu ayah saya menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Sekarang para nelayan mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan, tiap harinya hilang semuanya. Apakah Anda sekalian berpikir kalau kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita? Semua ini terjadi di hadapan kita. Dan walaupun begitu, kita masih tetap bersikap bagaimana kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin kalian menyadari bahwa kalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Kalian tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala. Di tempatnya sekarang yang hanya berupa padang pasir. Jika kalian tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi apa yang kalian lakukan membuat saya menangis pada malam hari, karena orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kelompok 1 sangat luar biasa. Ya, kelompok 1 diwakilkan oleh Syaira Nabila. Sungguh luar biasa. Keberanian tampil. Biasanya orang pertama tampil itu groginan. Ini luar biasa semangatnya, antusias. Ya, tepuk tangan dulu untuk Syaira. Kemudian tadi bahasanya santun. Ada yang tersinggung dengan perkataan Syaira? Bahasanya juga sudah teratur. Jadi intinya is the best untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa, Nak? Tadi kelompok 1. Kelompok 2 atau kelompok terakhir? Terakhir ya. Syaira, kelompok 4, Nak. Maju, Nak, kelompok 4, silakan. Ya, di sini saja, boleh? Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa
serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arifah Soleha. Saya ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema pendidikan adalah kunci masa depan. Pergi ke pasar membeli jamu, tak lupa membeli sepatu baru. Kalau ingin hidup maju, jangan malas mencari ilmu. Cakep. Teman-teman, pendidikan bukan sekadar datang ke sekolah dan duduk di kelas. Pendidikan adalah bekal hidup kita, agar kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Tanpa pendidikan kita berlakang tanpa arah, tapi dengan pendidikan kita bisa menjadi apapun yang kita cita-citakan. Burung merpati terbang ke awan dan tidak sebentar di dalam randu. Berada sejak sekarang agar masa depan bisa bersinar terang dan tak ragu. Teman-teman, marilah kita berjanji dalam hati untuk lebih rajin, lebih hormat, dan lebih semangat. Karena masa depan kita ditentukan oleh usaha kita hari ini. Sebagai penutup, matahari bersinar terang, menerangi bumi dengan cinta. Mari belajar dengan riang agar jadi generasi yang mulia. Dari saya semoga bermanfaat dan memberi semangat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya. Kelompok 4 sudah mulai bakatnya mulai berkembang untuk menjadi seorang inspirator. Ya kan? Tadi kita lihat gayanya sangat bagus, kemudian menarik pendengar atau menarik perhatian kawan-kawan lain. Sudah menggunakan bahasa yang santun, lembut, ditambah lagi dengan pantunnya luar biasa. Belajar mana pantunnya? Belajar sama ibunya atau belajar sama uminya. Berarti uminya juga pandai berpantun ini kan ya? Jadi kelompok 4 sangat luar biasa menyampaikan materinya. Di samping memberikan pidatonya juga, dan menyampaikan pidatonya lewat pantun lagi. Sungguh-sungguh luar biasa. Tepuk tangan semua. Ya, sungguh-sungguh luar biasa anak Bapak. Selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 2-nya ya. Silakan kelompok 2 majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat beriringan salam, marilah kita sajikan atas kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa hadir di sekolah ini. Dan yang saya hormati Pak Arianto, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan menceritakan apa itu narkoba. Narkoba adalah musuh terbesar bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan individu dan merugikan masyarakat. Narkoba adalah sejenis obat-obatan dan minum-minuman keras yang bisa membuat mabuk dan tidak sadar. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sangat bagus materinya. Materi yang diangkat adalah materi tentang ya, narkoba ini setiap hari itu ada aja berita-berita di televisi, di YouTube, di internet, di Google dan lain-lain, surat kabar dan lain-lain. Kalau narkoba ini memang berita setiap hari itu memang viral ya. Bukan dari kalangan pelajar saja nak, juga dari kalangan apa namanya artis, pejabat dan lain-lain. Itu semuanya tidak terlepas dari narkoba. Jadi sekarang nak, kita sebagai selaku pelajar itu harus pandai-pandai jaga diri kita, ya nak ya. Pandai-pandai cari kawan supaya kita tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang atau teman-teman kita yang sudah terlanjur terjun di dunia narkoba. Ingat nak, masa depan kalian sendiri, ya nak ya. Masa depan kalian, masa depan anak bapak ini tergantung diri kalian sendiri. Jangan sampai seperti yang disampaikan kawan tadi, narkoba itu menjadi teman kita. Itu harus kita buang menjauh-jauh. Ya, kita harus menjadi generasi emas. Kita adalah pelajar Indonesia, harus bangkit menuju Indonesia maju. Terima kasih pada Tegar mewakili kelompoknya. Selanjutnya kita minta kelompok 3 untuk tampil. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Arianto dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Saya berdiri di depan sini tidak lama karena saya hanya ingin menyampaikan pidato tentang jagalah lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Kita semua tahu sampah adalah masalah besar di kehidupan kita sehari-hari karena sampah membuat kita semua tahu bahwa sampah adalah masalah besar. Sampah yang kita buang sembarangan, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar, dapat menyebabkan berbagai masalah serius. Sampah yang menumpuk bisa menyumbat saluran yang membuat terjadinya banjir. Maka saya ingin menyampaikan buanglah sampah pada tempatnya. Dan saya akhiri pidato singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hairil yang sudah luar biasa tampil mewakili kelompok 3. Ya, materi hari ini disampaikan luar biasa, itu berhubungan dengan situasi lingkungan sekitar kita ya, tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah kita udah bersih belum? Ya, jadi materi disampaikan sungguh-sungguh luar biasa tentang kebersihan lingkungan sekolah. Di awal-awal video tadi, ingat video tadi yang kita sampaikan? Kalau sekolah kita bersih, maka proses belajar
belajar kita akan nyaman. Tetapi kalau lingkungan belajar kita kotor, akan terjadi penyakit yang namanya Aedes, nyamuknya Aedes aegypti, menyebabkan penyakit demam berdarah. Oke, terima kasih. Luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk mati lampu ya. Fokus kita tidak nampak ini. Mati lampu nampaknya. Ya mati lampu ya, udah tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD tentang Bapak memberikan soal kepada kalian, nanti dijawab. Ada Pak guru latihan? Ada. Buat aja di buku latihan, Bapak bacakan aja, ya, LKPD-nya. Oh gini aja nak, kebetulan Bapak ini sudah menyiapkan yang sudah Bapak print semalam, Bapak bagi aja. Nanti buat di sini ya. Buat di sini. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah dibagi mana kawannya nak? Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang dibagi. Ini kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Karena itu LKPD-nya sudah Bapak bagi, jadi buat aja di situ. Bapak kasih waktu beberapa menit. Nanti kita kumpul tugasnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tugas kita? Ya silakan nak, buat aja di LKPD yang sudah Bapak bagi. Bapak kasih waktu beberapa menit, nanti setelah selesai nanti kita kumpul ke depan ya. Silakan nak, silakan. Sudah siap? Ya. 4 kali. Nah, dibuat nama nak, buat nama kelas dan tanggal hari ini jangan lupa. Tidak susah Bapak rasa soalnya nak ya. Bapak rasa 3 menit sudah selesai tuh. Ya. Ada kendala kan? Nggak ada Pak. Aman? Nah. Nah, lampu yang udah 5. Ya, alhamdulillah lampu yang kembali ya. Tadi mati lampu, sekarang hidup, bentar hidup. Siap? Sekali lagi, ya silakan nak. Kira-kira 1 menit lagi Bapak kasih waktu. Siap Bapak rasa mudah ini ya? Mudah kan? Mudah.
Ini tentang materi yang kita sampaikan tadi. Sudah? Nah, kumpul tugas melalui kelompok nanti Bapak ambil. Sudah, ini ya, terima kasih. Mana tugasnya? Ini terima kasih. Siap. Terima kasih. Mau sih nak? Nah, alhamdulillah ya, rangkaian pembelajaran kita hari ini sungguh luar biasa, antusias anak-anak Bapak sungguh luar biasa. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan membacakan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah ketika kita melakukan pidato persuasif, kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang jelas, bahasa yang menarik, dan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, agar pidato persuasif kita akan berjalan atau menghasilkan yang baik. Nah, anak-anak Bapak, materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Jadi nanti di rumah bisa nengok-nengok di buku catatan halaman selanjutnya ataupun di Google baca-baca apa itu yang dimaksud dengan cerpen. Jadi cukup sekian pertemuan kita akhiri. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.